Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang fungsi, lebih tepatnya soal-soalnya tentang fungsi inverse ya. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya kamu nggak perlu mencari fungsi inverse secara tepat gitu ya. Yang perlu kamu pegang adalah konsepnya. Jadi kalau semisal saya punya ini ya, fungsi inverse gitu, kalau saya bandingkan gitu, kalau saya oper dari M menjadi Fm di sini gitu ya, maka F inverse M itu mengoper Fm menjadi M. Nah, jadi sebenarnya saat kita ditanyakan G inverse 16 itu berapa, itu sebenarnya menanyakan untuk M berapa, M sama dengan berapa, sehingga 2 pangkat M min 1 itu sama dengan 16. Nah, jadi kita cukup mengerjakan yang di sini saja gitu, lebih tepat gitu ya. Nah, jadi kalau 2 pangkat M min 1 sama dengan 16, berarti 2 pangkat M min 1 sama dengan 2 pangkat 4. Berarti M-nya sama M sama min 1 sama dengan 4, berarti M-nya sama dengan 5. Udah deh, berarti jawabannya adalah 5. Oke, jadi konsepnya yang harus kalian pegang ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, kalau ini kita lihat kita punya fx-nya x per x plus 1. Oke. Nah, berarti karena ditanya ini ada f inverse ya, berarti kita coba inverse kan. Kalau mau diinverskan gimana? Nah, kamu misalkan fx-nya jadi y seperti ini. Nah, kalau bentuknya pecahan kali silang, xy plus y sama dengan x. Kumpulkan yang sesama x, kemudian yang y pindah ruaskan kayak gini. Nah, x-nya keluarkan, berarti x-nya sendiri kan sama dengan min y per y min 1. Atau kita bisa tulis y per 1 min y. Ini berarti f inverse x-nya sama dengan x per 1 min x. Nah, yang ditanyakan k min 1 kali f inverse k. K-nya itu adalah faktor prima dari 105. Oke. 105 itu kalau bagi 3, 35. Kalau bagi 5 berarti 7. Berarti faktor primanya ada 1, 2, ada 3. Jadi K sama dengan 3. Ingat ya, K-nya itu banyaknya. Banyaknya faktor prima. Berarti yang ditanya K min 1. K min 1 kali F inverse K itu sama dengan 3 kurang 1, jadi 2. F inverse 3. Di 2 dikali dengan X-nya nih ya, ganti dengan 3 per 1 min 3. Oke. Jadinya 6 per 1 kurang 3 min 2. Jadi min 3 jawabannya. Tepatnya adalah min 3. Kayak gitu. Oke. Bagi kamu yang udah berlangganan di analitika, kamu bisa mencoba pembahasan soal analitika yang super lengkap gitu ya. Jadi aku pengen nunjukin dari saat kalian sudah selesai mengerjakan tryout mandiri gitu ya. Nah, tryoutnya ini kamu ada pembahasan di sini yang bisa kalian coba lihat. Nah, ini contohnya salah satunya di penalaran matematika gitu ya. Nah, di bawah ini sudah ada pembahasan yang sangat lengkap dijelaskan dari teman-teman autor pembuat soal di analitika. Kemudian di bawah ini juga ada statistik nih. Nah, ada statistik yang menunjukkan dari banyaknya peserta itu berapa sih yang menjawab benar atau salah dan seterusnya. Nah, kamu bisa melihat dengan jelas kira-kira kalau tryout kamu ini salahnya seperti apa, kemudian analisis dari situ sehingga di tryout ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Kayak gitu aja, see you next.